Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kuliah pemrograman perangkat bergerak untuk hari ini kita mulai. Sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, terutama baik materi maupun latihannya. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan bisa raise hand. Oke, kalau belum ada ya, saya share screen dulu. Oke, jadi silakan ada dibuka ya. Itu di kuliah ppp blogspot.com. Itu di bagian ini kita apa studi kasus membuat halaman login. Tapi sebelum sampai sini saya akan eh, ini untuk absennya itu yang di bagian kelas B ini adalah kodenya 449374 ya. Nah, silakan Anda absen dan juga buka linknya di komputernya masing-masing. Nah, ini nanti sebagai latihan ya, sebagai latihan yaitu versi gabungan antara gambar, kemudian teks ya, gambar sudah teks, kemudian sama button, kemudian sama inputan dengan memakai text field. Nah, ini sebagai nanti sebagai latihan, tapi sebelum sampai ke sana, saya akan bahas tentang kita kembali lagi ke bahasanya dulu. Kalau IDE-nya sudah, kemudian cara menggunakan, kemudian latihan-latihan praktisnya sudah, nah kita kembali ke bahasanya yaitu adalah Kotlin. Nah, ini diklik ya ke back, kemudian silakan ke bawah. Kemudian dipilih yang bagian ini materi yang di atasnya komponen button atau memahami bahasa Kotlin ini. Nah, memahami bahasa Kotlin ini bisa diklik. Ini adalah untuk teorinya ya. Memahami bahasa Kotlin, nah, saya masang di sini absennya sama dengan yang tadi ya, karena latihannya mengacu kepada latihan membuat UI login dan user password ya. Untuk memahami Kotlin, Anda bisa membuka di bagian di sini ada link referensi ya. Itu ada kotlinlang.org. Jadi ada website yaitu Kotlin Language org. Kemudian dipilih yang education. Kotlin itu menyediakan playground. Playground itu adalah tempat untuk berlatih, kemudian tanpa kita harus menginstal sesuatu ya dalam bentuk web page. Oke, baik kita bahas bagaimana sih sintak-sintak yang ada di Kotlin. Walaupun kita mungkin sudah mencoba latihan IDE-nya, nah ini adalah beberapa eh, ketentuan atau rule yang ada di Kotlin ya. Kotlin ini kenapa itu dipilih ya? Ini antara lain karena ekspresif, shape, sampai kemudian memang walaupun sudah dimunculkan tahun 2012-an, tetapi baru pada tahun 2019 itu dijadikan bahasa resmi terutamanya untuk develop atau membangun aplikasi Android, yaitu yang dipakai atau digabung dengan IDE Android Studio ya. Kemudian ini adalah evolusi logonya. Awalnya lampu Aladin kayak gini ya, kemudian huruf K, kemudian huruf K dengan 3 warna, kemudian huruf K dengan degradasi ya.
Nah, materi-materi Kotlin nanti Anda bisa langsung dibuka di kotlinlang.org. Jadi kalau ini saya klik ya, ini misalnya, nah ini ada Teach Computer Science with Kotlin. Nah, di sini ada lecturer slide, ada introduction to Kotlin, object oriented programming in Kotlin, generic collection, functional programming, sampai ke testing. Nah, ini adalah materi-materinya. Nah, saya nyoba untuk menyampaikan yaitu adalah yang intro dulu ya. Makanya ini saya tunjukkan aja ini lokasinya. Kemudian di sini ada list of course, ada silabus, kemudian juga ada community-nya ya. Kita bisa buka semuanya. Oke, kalau ini misalnya ini kita klik ya, klik Introduction to Kotlin, ya sama isinya seperti yang ada di blog tadi ya. Nah, ini isinya sama. Oke, baik. Eh, kita bahas lebih lanjut ya. Mengulang sedikit ya. Ya, ini pernah kita sampaikan. Asalnya itu dari mana kata Kotlin? Kotlin itu kata awalnya adalah merupakan sebutan sebuah pulau ya di daerah Finland sana ya atau Finlandia. Kemudian Kotlin ini 100% interoperable with Java. Jadi bahasanya ya menyerupai atau dibangun dengan pendekatan Java. Kemudian dikhususkan terutamanya adalah untuk Android. Kemudian ini adalah penulisan ya bahasa yang ada di Kotlin. Sebagai contoh misalnya adalah Hello World. Hello World ini ya kita bisa beberapa menuliskan ya dengan fungsi keywordnya dengan pakai fun ya. Kemudian diikuti kalau fungsi utama ya berarti adalah main ya. Kemudian berikutnya adalah diikuti dengan parameter. Kemudian fungsi awal atau bentuk utamanya adalah top levelnya itu adalah main dengan format adalah function main, argumennya adalah berupa list string. Kita bisa membuat ya print hello kemudian print ln word. Di Kotlin tidak perlu kita buat apa istilahnya titik koma. Jadi entry dari ini adalah awal dieksekusinya adalah fungsi main ya. Kemudian argumennya dalam bentuk string. Kemudian print itu adalah argumen untuk standar output. Kemudian kalau print ln itu adalah jika sudah selesai ditampilkan maka kemudian ada line break atau enter. Kemudian penulisan variabel ya. Variabel itu adalah ada dua metode, yaitu ada val, ada var ya. Nah, var ini adalah sifatnya mutable, bisa dimutasikan. Kemudian val itu adalah immutable. Kemudian contoh pemakaian val misalnya adalah A integer sama dengan 1. Nah, berarti A-nya ini tipenya adalah integer, di assignment dengan nilainya 1. Kemudian var B sama dengan 2. Kemudian B sama dengan A. Ini adalah berarti kalau var ini adalah di-assign ke suatu address. Kalau val itu adalah mutable berarti adalah tempat itu atau lokasi variabel A ini bisa diubah-ubah. Kalau immutable itu tidak bisa diubah karena itu adalah by address ya. Kemudian berikutnya itu adalah
eh, kita bisa contoh misalnya file C integer C sama dengan 3. Kemudian A, A itu adalah kita definisikan, yaitu adalah dengan val ya. A sama dengan 4. Nah, val cannot be reassigned. Karena nilainya sudah diassign dengan nilai 1 ya. Dan sifatnya adalah immutable. Kemudian berikutnya konstanta val atau Melville type sum value. Biasanya eh, nilainya itu misalnya adalah val ini adalah kita bisa pakai untuk sebagai konstanta. Konstanta val name sama dengan Kotlin. Bisa dilakukan atau bisa dikalkulit pada saat compile time. Kemudian berikutnya adalah kita bisa metode yang ada di dalam file itu kita bisa pakai misalnya adalah file name power sama dengan name dot lowercase. Nah, kalau misalnya file ini adalah nilainya adalah tunggal, di mana adalah isinya adalah Kotlin atau objek misalnya ya Kotlin, maka untuk pemanggilan lowercase ini adalah tidak bisa dilakukan. Kemudian contoh penulisan function ya hampir sama dengan menyerupai Java, hanya bedanya adalah tulisan functionnya ditulis dalam bentuk fun ya. Contoh fun sum A integer B integer parameter, kemudian nilainya adalah integer. Kemudian fungsi dari sum itu adalah return A plus B. Berarti mengembalikan nilai dari parameter A ditambahkan dengan B. Kemudian multiply. Fun mul A integer B integer sama dengan A kali B. Misalnya ya. Kemudian print mul. Ini misalnya kita menuliskan ya. Maka kita bisa panggil fun print mul A integer B integer unit print ln atau line break ya mul ke A, B. Nah, tentu mulnya ini harus didefinisikan lebih dahulu. Kemudian berikutnya expression ya. Expression untuk Kotlin ya sama dengan expression yang lain yaitu adalah fun max of A integer B integer nilainya integer jika A lebih besar dari B return A jika tidak return B. Ini bisa ditulis langsung misalnya adalah kita pakai misalnya saja adalah fun max ya returnnya dihilangkan. Atau bisa juga misalnya kita tulis dalam bentuk satu lain. Nah, fun mark of if A lebih besar daripada B maka A else-nya adalah B. Kemudian selain if ekspresi yang lain adalah when. When biasa dipakai kalau kita misalnya gunakan case of gitu ya. Nah, di sini kita ada menggunakan when. When X misalnya nilainya 1, print X sama dengan 1. Kalau nilainya 2, print X sama dengan 2. Else print X neither 1 nor 2. Ya, atau selain 1 atau 2. Kemudian untuk when ini selain dari atribut tunggal bisa juga berupa kondisional ya. When X kurang dari 0, print X kurang dari 0. When X lebih dari 0, print X lebih dari 0. Else, print X sama dengan 0. Jadi bisa dibuat atau dipakai dalam bentuk condition.
Kemudian selain itu when statement ya. Misalnya ini adalah dipakai di dalam fungsi safety. Function safety itu customer ya. File Tshark sama dengan take random Tshark ya. Ambil ya. When Tshark misalnya ada atau Olongsak maka we don't serve Chinese tea like Tshark. Nah, errornya ya kita bisa menerima beberapa option atau cabang di mana else-nya itu adalah kita committed ke blok pada yang di luar. Jadi ini adalah pilihannya, sedangkan yang else-nya itu yang di luar ini, yang lurusnya ini, yaitu di package preserve to customer. Sehingga kriteria misalnya errornya itu bisa kita definisikan bermacam-macam, ya. Kemudian baru kita buat else-nya. Kemudian simbol ya. Ini ada N ataupun tulisan N dalam bentuk simbol NN. Kemudian sama N ya. Nah, biasanya kita pakai ya N atau or dengan pakai tulisan ya. Kalau NN ini adalah eh, function tidak perform atau tidak bisa dilakukan di short circuit evaluation. Sedangkan or ini juga ada sedikit perbedaan kalau kita pakai simbol maupun kita pakai apa istilahnya tulisan or. Nanti mungkin untuk contoh bisa dicoba di Kotlin Lan atau di playgroundnya Kotlin. Kemudian untuk loop. Nah, untuk loop kita bisa pakai misalnya pakai for ya, kemudian diikuti dengan kondisi. For item sama dengan list of apple, banana, kiwi, fruit. For item in item, kalau item masih nilainya di item ini, maka print ln item. Kita bisa juga pakai index. For index in item dot index ya, print item at nilai index, kemudian berikutnya isi dari itemnya. Kemudian kita bisa juga yaitu adalah for index item ya, in item with index masih di dalam nilainya index itemnya print ln item index is item. Jadi bisa dibalik. Kemudian berikutnya, kalau tadi adalah var, nah, kita bisa pakai juga yaitu adalah condition variable. Ini bisa diinisialisasi untuk kondisi misalnya adalah do while. Kemudian kalau di tengah-tengah misalnya kita ingin menghentikan loop, kita bisa pakai yaitu break and continue. Kondisi break, nah, misalnya lari ke function atau bisa continue ke function. Kemudian ada ring. Nah, ini adalah nilai dikenal dengan ring atau antara, yaitu misalnya nilainya adalah 1 sampai 10. Nah, itu adalah ring. Penulisannya adalah nilai awal, kemudian titik 2, kemudian nilai akhir. Nah, itu beberapa ketentuan ya. Ini silakan nanti mungkin kalau untuk bahasa, keyword dan sebagainya nanti bisa dilanjutkan di bagian keyword yang ada di Kotlin Lang. Saya akan ke apa ini? Eh, penggunaan ini ya, pengaturan pointer. Nah,
null shifty ya untuk penggunaan atau pengaturan dari pointer. Misalnya file not null text string definitely not null. Jadi ada isiannya string ya. Kemudian null label text one string dengan nilainya match b null ya. Kemudian null label text 2 string kemudian nilainya null. Maka kita bisa buat function, misalnya adalah function funny, isinya adalah text string ya. Kemudian tag tidak sama dengan nol. Jadi kalau misalnya tidak sama dengan nol, print ln tag. Nah, kita bisa panggil untuk condition. Kemudian berikutnya adalah yaitu dikenal yang namanya Elvis operator. Elvis operator itu mengacu tanda tanya kemudian titik dua ya. Jika ekspresi lab berupa Elvis operator atau tanda tanya titik dua is not null, maka Elvis operator return ya mengeluarkan kembalian. Kalau misalnya sesuai maka kembaliannya adalah yang di sebelah kanan ya. Misalnya adalah fun load info by ID string string ya. Kemudian file item sama dengan fun item ID. Nah, kalau ada berarti keluarkan fun item ID. Kalau tidak ada kemudian return null-nya. Berarti pilihannya antara mengeluarkan satu isinya item maupun null. Kemudian return item load info. Kemudian kalau tidak tampil ya maka kemudian throw atau dilempar ke exception-nya. Kemudian berikutnya adalah save all ya. Save all ya. Misalnya kita berada pada function kemudian nilainya itu adalah eh, null ya. Save all ini bisa kita gunakan. Pakai apa? Pakai tanda tanya kemudian titik. Kalau tanpa tanda tanya titik, maka disebut dengan unsafe call. Bisa pakai yaitu tanda not null assertion atau tanda seru dalam bentuk double. Kemudian berikutnya itu adalah not implemented error. Jadi condition-condition tertentu di Kotlin itu sudah disediakan baik penanganan null maupun penanganan misalnya adalah runtime. Di sini ada function find item or null ya atau bisa juga find item or null kemudian kita bisa nuliskan. Kalau ketemu maka tuduh, kalau tidak misalnya dikosong. Kemudian adalah penanganan string. Val i sama dengan 10, val s sama dengan Kotlin ya. Val i sama dengan $i. Nah, kemudian print ln length of $s is s length ya. Berarti berapa panjangnya Kotlin ini. Kemudian kalau ada dolar berarti item ini ditulis dalam bentuk string jadi 10 kemudian dicetak ditambahi dengan dolar untuk penanganan variabelnya. Kemudian string builder kita bisa menambahkan, bisa mengurangi ya. Kalau tipenya adalah string builder. Kemudian berikutnya adalah lambda expression ya. Lambda itu adalah ya function ya. Function atau fungsi yang biasanya digunakan untuk membalikan sesuatu ya. Sesuai dengan konvensi yang ada di Kotlin, maka jika last parameter adalah function, maka lambda expression
pas ya sesuai dengan argumen corresponding yang berada pada atau letaknya di luar kurung. Jadi kalau kita misalnya membuat falsam, kemudian di dalamnya ada persamaannya, ya, atau menjadikan apa misalnya adalah sebuah logika, maka kita bisa meletakkan fungsinya itu di luar. Contoh misalnya adalah val bad product item fault satu. Kemudian kalau itu adalah tidak, kita bisa dalam kurung ACC, ACC, kemudian E-nya. Jadi kita menuliskannya lambda expression itu adalah dalam bentuk seperti ini. Oke, kemudian sebagai eh, latihan atau uji coba, kita bisa buka kotlinglang.org. Kemudian kita bisa mencoba beberapa kodenya. Itu ada di playkotlin.lang.org by example nih. Ya. Nah, dokumentasi keyword dan sebagainya ada di kotlinlang.org.doc ini ya, slash doc. Coba aja kita klik ini ya, play ini. Nah, ini tadi apa yang kita bahas itu ada di bagian sini. Ya, kemudian yang dokumentasi ini kita bisa klik. Nah, ini yang basic sintaknya ya. Kemudian kita lihat yang kita back ya. Hmm. Nah, ini adalah yang Hello World contohnya. Kita bisa coba ini di copy paste misalnya ya. Kemudian dibuka di bagian kalau kita latihan itu di bagian play-nya, playground-nya ya. Ntar play dibuka. Start now, klik. Kemudian next. Ya, ini adalah beberapa latihan. Kemudian ini adalah kita bisa klik bagian plannya ya. Yang apa warna hijau yang di sebelah kanannya. Nah, playgroundnya adalah di playkotlingland.org. Kemudian kita bisa lihat nilainya, hasilnya ada di bagian bawah ini. Hello, log hello, info hello, log hello, kemudian nilainya 38 ini. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan mengenai eh, apa istilahnya keyword atau bahasa di Kotlin. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, saya kembali ke sini ya. Teori memahami bahasa Kotlinnya. Kemudian sebagai latihan, ini kita back. Kemudian silahkan untuk sebagai latihan kita buka studi kasus membuat halaman login. Pada latihan ini ya, buat halaman login, ini kita buat UI satu user interface ya. Kemudian sesuai dengan fungsinya atau halaman login itu ada tulisannya atau ada gambarnya yang paling atas itu gambar.
kemudian welcome ya, kemudian ada tag ya, login to your account ya. Kemudian berikutnya di sini ada tag field, kemudian ada button, kemudian ada tulisan lagi forgot password, sign in, kemudian yang paling bawah ini adalah image juga ya. Nah, jadi gabungan antara button, kemudian composable tag ya, kemudian juga yaitu kolom baik vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian gimana? Ini adalah goalnya atau tujuannya. Gimana caranya? Caranya itu adalah kita bisa lihat di sini, bisa diklik ya bagian apa membuat halaman log ini bawah. Kemudian buat project baru. Nah, misalnya new project ya. Kemudian berikutnya adalah pilih template-nya yang empty activity. Ini template-nya. Kemudian misalnya SDK-nya pilih minimumnya API 26 ya. Ini seperti biasa kita buat project baru ya. Kemudian kita mengatur UI-nya atau composable UI-nya ya. Nah, Anda bisa tes. Nah, yang pertama biasanya adalah ketika kita buka project yang pertama kali itu ada yaitu adalah defaultnya yaitu berupa greeting. Nah, function greetingnya dihapus ya, diblok kemudian dihapus sampai di main activity-nya yang memanggil greeting juga dihapus. Nah, kemudian berikutnya ya kalau itu sudah dihapus, nah, kemudian asetnya dimasukkan. Gambar, gambar ini misalnya begitu ya, nama gambarnya atau lokasinya ya. Itu bisa diklik kanan kemudian copy, kemudian dipaste di resource. Resource itu letaknya adalah di directory atau drive list ini ya, yang ada tulisannya drawable ini. Kemudian berikutnya adalah menampilkan gambar yang ada di resource. Kita buat function login screen. Login screen untuk nampilkannya adalah kita pakai image painter, painter resource, ID, kemudian L drawable, kemudian nama resource-nya tadi. Kalau tadi adalah A ya pakai adalah A. Kemudian mengatur tulisan, misalnya welcome back, kemudian mengatur supaya lokasinya ada di tengah. Nah, kita tambahkan di login screen tadi kolomnya, yaitu vertical alignment, kemudian sama horizontal arrangement. Kemudian untuk tag-nya welcome back-nya pakai font size 28. Kemudian berikutnya adalah menambahkan tag field. Tag field itu adalah tag yang bisa diisi atau field yang bisa diisi ya, yang berisi tag atau istilahnya text box lah gampangannya text box. Text field itu adalah kita buat yaitu adalah dari text field yang ada kita bisa tambahkan di sini ya. Untuk pemisah itu adalah bisa pakai Spencer ya. Kemudian kita pakai tag field itu berupa outline tag field. Nah, itu adalah kelasnya yang kita bisa pakai outline tag field. Kemudian kita isikan. Kemudian untuk password ya kita buat sama outline tag field. Ya. Kemudian untuk pemisahnya kita pakai spacer. Spacer itu spasi ya atau pemisah. Kemudian berikutnya untuk button kita pakai kelas button atau button on click. Maka kemudian kita tambahkan yang tulisan login.
Kemudian untuk tulisan forgot password kita bisa tambahkan tag biasa, tag forgot password. Kemudian social image ya. Nah, ini adalah image-nya sama dengan tadi ya. Sebelumnya mungkin bisa taruh di desktop atau apa, kemudian di copy, kemudian taruh di directory drawable. Nanti digunakan untuk nampilkan, kita bisa pakai image painter. Nah, untuk load image-nya ini caranya image painter ya. Image painter sampai image painter. Kalau letaknya ini masih dalam bentuk apa istilahnya bertumpuan, nah kita atur bagian kolomnya ya. Sehingga letak atau posisinya itu kita bisa atur. Nah, itu sebagai latihan kita gabungkan tag, kemudian outline text field, kemudian sama button, dan menampilkan image atau resource image. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, misalnya belum jelas, Anda bisa langsung ke Kotlin Lang tadi ya. Kemudian yang kedua ya, nanti untuk video untuk kuliah hari ini akan saya taruh di dalam link, yaitu adalah bagian yang studi kasus, yaitu adalah membuat halaman login. Nah, kalau sudah menyelesaikan, kemudian latihannya bisa di-post, kemudian diisi di formnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Wassalamualaikum. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Siang, Pak. Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.